Hai semua, berjumpa kembali di AM Channel. Aku suka matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan materi statistika, ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu kuartil, adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3 diantaranya. Yang pertama, kuartil kedua disimbolkan dengan Q2, disebut juga dengan kuartil tengah atau median, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Yang kedua, kuartil pertama disimbolkan dengan Q1, disebut juga kuartil bawah, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua atau Q2. Dan yang terakhir, kuartil ketiga disimbolkan dengan Q3, disebut juga kuartil atas, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Q2. Kuartil data berkelompok dirumuskan dengan QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FKQI per FQI kali P dengan TB tepi bawah kelas kuartil. I sama dengan 1, 2, 3 tergantung kuartil berapa yang ditanyakan. N adalah banyaknya data. FKQI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQI frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang interval. Untuk memahami cara menentukan kuartil data berkelompok, perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil pertamanya. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif kurang dari, dimulai dari FK yang pertama yaitu 2, tambahkan dengan frekuensi kelas berikutnya. 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 10 sama dengan 17, 17 ditambah 9 sama dengan 26, 26 ditambah 6 sama dengan 32, dan 32 ditambah 8 sama dengan 40. FK yang terakhir sekaligus menjadi banyaknya data, N sama dengan 40. Dengan FK kita bisa mengetahui letak data. Data pertama sampai kedua berada pada kelas interval pertama, data ketiga sampai ketujuh berada pada kelas interval kedua, data ke-8 sampai ke-17 berada pada kelas interval ketiga, data ke-18 sampai 26 berada pada kelas interval keempat, data ke-27 sampai 32 berada pada kelas interval kelima, dan data ke-33 sampai 40 berada pada kelas interval yang terakhir. Selanjutnya kita tentukan letak Q1, data ke-1/4 kali N, N-nya 40. Q1 terletak pada data ke-10, pada tabel data ke-10 terletak di antara data ke-8 dan 17, sehingga Q1 berada pada kelas interval 76 sampai 80. Berikutnya kita tentukan tepi bawah 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. FK Q1 frekuensi kumulatif sebelum kelas interval Q1 adalah 7. FQ1 frekuensi kelas interval yang memuat Q1 adalah 10, dan panjang intervalnya P sama dengan 5 dapat dilihat dari batas atas ke batas atas kelas berikutnya bertambah 5. Kita substitusikan ke rumus sehingga diperoleh Q1 sama dengan 75,5 ditambah 10 kurang 7 per 10 kali 5. Kita sederhanakan sehingga menjadi 75,5 ditambah 3 per 2 sama dengan 75,5 tambah 1,5 sama dengan 77. Jadi nilai kuartil pertamanya adalah 77.
Ukuran letak data yang kedua adalah desil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Adapun desil data berkelompok ditentukan dengan rumus DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurang FKDI per FDI kali P. TB adalah tepi bawah kelas desil, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, tergantung desil keberapa yang ditanyakan. N adalah banyak data, FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FDI frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang interval. Perhatikan contoh berikut. Data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai desil keempatnya. Langkah pertama, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK mulai dari 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 10 sama dengan 21. 21 ditambah 9 sama dengan 30. 30 ditambah 8 sama dengan 38. 38 ditambah 7 sama dengan 45. Jadi banyak data N sama dengan 45. Letak datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita tentukan letak desil keempat berada pada data ke-4 per 10 kali N, yaitu 45. Diperoleh di 4 terletak pada data ke-18, yaitu di antara data ke-12 dan 21 pada kelas interval 47 sampai 49. Tepi bawah sama dengan 47 kurang 0,5 sama dengan 46,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil keempat sama dengan 11. Frekuensi kelas interval desil keempat sama dengan 10. Dan panjang intervalnya P sama dengan 3. Substitusikan ke rumus desil. D4 sama dengan 46,5 ditambah 18 kurang 11 per 10 kali 3 sama dengan 46,5 ditambah 21 per 10 sama dengan 46,5 ditambah 2,1 sama dengan 48,6. Jadi nilai desil keempatnya adalah 48,6. Dan ukuran letak data yang ketiga adalah persentil, yaitu nilai-nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N dikurang FKPI per EPI dikali P. TB adalah tepi bawah kelas persentil, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99, tergantung persentil keberapa yang dicari. N adalah banyak data, FKPI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FPI frekuensi kelas persentil, dan P adalah panjang interval. Sebagai contoh, nilai ulangan sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Tentukan nilai persentil ke-60-nya. Langkah pertama, tentukan FK terlebih dahulu untuk mengetahui letak persentil ke-60. Kita mulai dari 8. 8 ditambah 14 sama dengan 22. 22 ditambah 20 sama dengan 42. 42 ditambah 16 sama dengan 58. 58 ditambah 12 sama dengan 70. Dan 70 ditambah 10 sama dengan 80. Jadi N-nya sama dengan 80. Letak datanya adalah sebagai berikut. Letak persentil ke-60, P60 data ke-60 per 100 dikali 80 sama dengan data ke-48, terletak di antara data ke-43 dan 58, yaitu pada kelas interval 76 sampai 81. Tepi bawahnya 76 kurang 0,5 sama dengan 75,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P60 adalah 42. Frekuensi kelas interval P60 sama dengan 16. Panjang intervalnya adalah 6. Substitusikan ke rumus sehingga menjadi P60 sama dengan 75,5 ditambah
48 dikurangi 42 per 16 dikali 6. Sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 75,5 ditambah 18 per 8 sama dengan 75,5 ditambah 2,25 sama dengan 77,75. Jadi persentil ke-60-nya adalah 77,75. Sebagai latihan, kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nilai ulangan sekelompok siswa disajikan dalam histogram berikut. Tentukan nilai Q3, D9, dan P45. Kita tentukan FK terlebih dahulu. Kita tulis saja pada bagian atas setiap batang histogram. Dimulai dari frekuensi batang pertama adalah 2, tambahkan dengan frekuensi batang kedua yaitu 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Batang ketiga frekuensinya 6. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Frekuensi batang keempat adalah 10. 15 ditambah 10 sama dengan 25. Selanjutnya 25 ditambah 9 sama dengan 34. 34 ditambah 4 sama dengan 38. Dan 38 ditambah 2 sama dengan 40. Jadi banyak datanya, N sama dengan 40. Yang pertama kita akan menentukan nilai Q3. Letak Q3 pada data ke-3/4 kali N dengan N-nya sama dengan 40. Q3 terletak pada data ke-30, yaitu pada batang ke-5. Tepi bawahnya adalah 79,5. FK Q3 sama dengan 25. FQ3 sama dengan 9. Dan P sama dengan 7 diperoleh dari 86,5 dikurang 79,5. Substitusikan ke rumus kuartil, diperoleh 79,5 ditambah 30 kurang 25 per 9 kali 7. Q3 sama dengan 79,5 ditambah 35 per 9 sama dengan 79,5 ditambah 3,89 sama dengan 83,39. Jadi nilai kuartil ketiganya adalah 83,39. Berikutnya kita akan menentukan desil ke-9. D9 data ke-9/10 kali N dengan N sama dengan 40. D9 terletak pada data ke-36 yaitu pada batang ke-6 dengan tepi bawahnya 86,5, FK-nya 34, frekuensi batang ke-6 adalah 4 dan panjang intervalnya P sama dengan 7. Substitusikan ke rumus desil, diperoleh D9 sama dengan 86,5 ditambah 36 dikurang 34 per 4 dikali 7 sama dengan 86,5 ditambah 14 per 4 sama dengan 86,5 ditambah 3,5 sama dengan 90. Jadi nilai desil ke-9-nya adalah 90. Terakhir kita tentukan nilai persentil ke-45. P45 terletak pada data ke-45 per 100 dikali 40, yaitu pada data ke-18. Pada histogram terletak pada batang ke-4. Tepi bawahnya 72,5, FK sama dengan 15, frekuensi kelas interval P45 sama dengan 10, dan P sama dengan 7. Substitusikan ke rumus persentil, diperoleh P45 sama dengan 72,5 ditambah 18 kurang 15 per 10 kali 7 sama dengan 72,5 ditambah 21 per 10 diperoleh 72,5 ditambah 2,1 sama dengan 74,6. Jadi nilai persentil ke-45 adalah 74,6. Demikianlah cara menentukan ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Pada dasarnya, langkah dan rumusnya serupa, yang membedakan hanya letak datanya. Pada kuartil I per 4, desil I per 10, dan persentil I per 100. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas ukuran penyebaran data. Sampai jumpa.